Oke, One Piece chapter 1070 ini nih memang menggambarkan banyak sekali penjelasan tentang buah iblis sendiri. Thanks a lot for read out and OP News 2022 about spoiler. Nah, di sini kita masih terfokus nih pada beberapa poin informasi yang mengejutkan. Bahkan sebelum kedatangan Kizaru, ada banyak adegan terjadi, salah satunya pertempuran awakening dua orang itu berlanjut. Momen yang paling ditunggu itu adalah ketika Vegapunk itu menjelaskan lebih lanjut 3 perbedaan dari 3 jenis buah iblis sendiri, yang mana ada satu nih di antara yang membuat Vegapunk itu kesulitan untuk menirukannya. Nah, dari sini kita akan breakdown nih lebih dalam lagi gambaran chapter terbaru One Piece 1070 ini. Kita mulai. Yo nakama, dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai poin-poin besar One Piece 1070 ini. Dia manusia yang paling kuat di era ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. One Piece chapter 1070 ini berjudul The Most Powerful Humans, atau manusia yang paling kuat. Nah, di sini ditampilkan halaman cover yang menggambarkan perjalanan laut tanpa emosi Germa 66 volume 27. Artinya emang masih sama nih, dari beberapa chapter ke belakang masih menampilkan mereka para Germa dalam keluarga Vinsmoke tersebut. 5 orang ilmuwan berkumpul untuk sebuah kebaikan di dunia untuk kemanusiaan. Dari 5 orang ilmuwan itu adalah Dr. Vegapunk yang kita kenal sebagai Albert Einstein-nya bajak laut, Kaisar Clown, Vinsmoke Judge, Queen, dan perempuan yang kita tidak tahu 100% di sini. Penggambarannya itu memang menampilkan dejavu cerita lama. Nah, yang menarik dalam bocoran chapter ini, judulnya itu mengacu pada Seraphim yang memakan buah iblis Akuma no Mi. Sepertinya itu meskipun mereka adalah cyborg lebih lanjut dari pasifista, tetapi Vegapunk itu memberikannya akses untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Salah satunya dengan mengkonsumsi Akuma no Mi buatan. Nah, di sini panel memang lanjut nih menampilkan berbagai poin-poin dan adegan-adegan besar. Pertama, Battle Luffy versus Lucci berlanjut. Nah, pertempuran tahap awal kemarin nih yang membuat Lucci itu diajar remuk redam nih oleh sang dewa matahari Nika memang masih berlanjut. Setelah apa yang dilakukan Lucci pada Sentomaru, Luffy itu benar-benar ngamuk nih. Nah, di sini dalam penggambarannya itu dijelaskan bahwa Lucci itu tidak berhasil melakukan satu pendaratan pukulan pun ke sang Nika. Sepertinya pertempuran itu lebih mudah nih daripada melawan mantan Yonko Kaido di Wano Kuni sana. Kami pikir bahkan sebelum kedatangan Borsalino nih, Lucci sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Kedua adalah nasib Sentomaru. Nah, ini yang kita singgung tadi nih. Jika mengacu dengan apa yang dilakukan oleh Rob Lucci melalui Rokushiki kala itu, Sentomaru itu memang akan berakhir tragis. Sang pemimpin dari pasifista dan Seraphim itu ternyata tidaklah mati, tetapi dia memang itu telah dikalahkan. Bahkan beberapa dari rekannya itu membawanya pergi untuk disembuhkan. Momen itulah yang pada akhirnya itu membuat para agensi Perpol itu untuk mengambil kontrol penuh nih dari Seraphim itu tadi, termasuk Seraphim yang kemungkinan adalah Mihawk, Boa Hancock, dan juga Seraphim Jinbe. Nah, kita masuk lagi, yang ketiga adalah Artificial Devil Fruits. Nah, ini agak cukup lama nih. Di panel ini Vegapunk itu menjelaskan bahwa sulitnya untuk mereplikasi buah iblis sendiri. Meskipun itu sekelas ilmuwan jenius seperti Vegapunk sendiri ya, tetapi selalu ada sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Akuma no Mi buah iblis sendiri itu memang sesuatu yang langka dan penuh akan misteri. Ada kemungkinan pula itu tercipta terhubung dari kerajaan kuno di abad kekosongan. Itulah kenapa mereplikasikannya itu harus benar-benar membutuhkan waktu sangat lama. Meskipun Vegapunk itu memang berhasil melakukan beberapa hal ketika Momonosuke memakan buah iblis, salah satunya tragedi saat di Panghaza dahulu. Dijelaskan pula di sini bahwa buah iblis itu bertipe Zoan adalah yang paling mudah untuk ditiru. Hal ini didasari karena model hewannya sendiri. Namun dalam kasus buah iblis bertipe mitologi atau mythical Zoan seperti yang dimiliki Luffy dengan Nika ataupun Marco dengan burung abadi Phoenix, itu suatu yang sangat sulit untuk dikerjakan dan ditiru, karena itulah yang membutuhkan kondisi-kondisi khusus dan tertentu. Nah, untuk para misia sendiri itu hampir sama dengan Zoan, itu hanya membutuhkan garis faktor keturunan dari seorang penggunanya saja. Nah, mungkin di sini nih istilahnya adalah sebagai sampel DNA seperti yang sering kita dengar menggunakan sampel genetika. Namun di antara jenis buah iblis itu masih ada satu lagi
teknologi yang benar-benar praktis, sangat mustahil untuk ditiru, dan itu adalah jenis Logia. Vegapunk sendiri tidak mau banyak bicara nih untuk yang satu ini. Nah sebenarnya nih ini memang menarik karena orang yang memiliki Logia itu akan segera datang di saat itu juga. Terakhir adalah yang keempat, itu kedatangan Admiral besar. Ya, Borsalino Kizaru memang benar-benar datang ke Egghead. Dalam panel akhir ini yang kita baca di sini tuh kita benar-benar melihat bagaimana seorang Kizaru itu sang monyet kuning membawa armadanya menuju pulau Egghead. Kedatangan Kizaru itu tentu akan menjadi ancaman besar-besaran nih baik kelompok Mugiwara Pirate sendiri. Pasalnya kita juga masih menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh orang sekaliber Kizaru. Dari banyak informasi yang berterbaran kala itu memang memuat teori jika kedatangan Kizaru itu adalah untuk melanjutkan misinya yang gagal saat itu, mengambil para kelompok Mugiwara di Pulau Sabaody Archipelago. Nah karena saat itu sang Raja Kegelapan Silver Relic datang untuk menyelamatkan mereka, dan Bartolomeu Kuma membuat Luffy dan kawan-kawan itu membuangnya nih ke Pulau Amazon Lily. Untuk sekarang kondisi mereka telah berbeda karena orang yang akan dihadapi Kizaru adalah seorang Kaisar Yonko dunia baru dengan armada Grand Fleet yang sangat besar. Nah ini ketambahan dengan awak kening Nika yang dia miliki pula. Nah Kizaru mungkin sudah tahu nih jika agen Super Ball meskipun sekaliber Rob Lucci tak akan mampu mengimbangi dewa kemenangan Nika. Nah for your information juga guys, Kizaru di sini tuh sepertinya datang tanpa membawa rekan admiral lainnya. Seperti yang banyak kita duga kala itu, dia datang seorang diri dengan armadanya saja. Jadi mungkin untuk para admiral lainnya memang telah ditahan oleh Akainu di markas besar Marineford atau Marijoa sana. Jadi dengan datangnya dia sendirian, mungkin dia juga akan mengungkapkan alasan kenapa Vegapunk sendiri tidak menjelaskan tentang buah iblis Logia. Tetapi setelah Kizaru beraksi di sana di Egghead nih, Kizaru lah yang akan menjadi contohnya. Dia akan segera menjelaskan kenapa Logia itu susah untuk ditiru dengan melihat teknik-teknik dari Pika-Pika no Mi jenis elemen murni seperti yang dimilikinya. Nah kita tahu pula bahwa saat itu di luar laboratorium itu sendiri sebenarnya masih ada sang wakil kapten dengan Brook yang menjaga Thousand Sunny. Nah dari situ sebenarnya teori itu bermula. Jika pendekar pedang muri dari Mihawk itu akan menjegal sang admiral untuk merangsak masuk nih ke pulau tersebut. Ketambahan ini juga misi balas dendam Roronoa Zoro setelah apa yang Kizaru lakukan pada para generasi terburuk orang-orang mantan ledakan supernova beberapa tahun ke belakang. Nah dari sana kita akan melihat nih pertempuran Dijavu lagi yang tak terelakkan lagi, khususnya ketika Kizaru bertemu dengan Mugiwara Pirates. Wow, that's amazing chapter. Gimana menurut kalian? Dari sekian banyak informasi pula nih, memang ada beberapa di antaranya yang sempat kita notice. Salah satunya itu tentunya adalah kedatangan Admiral Kizaru. Karena dengan kedatangannya orang sekuat dia itu ke Pulau Egghead sendiri tentu akan mengubah jalannya pertempuran. Apalagi dengan ketambahan Vegapunk itu sulit menjelaskan tentang Logia sendiri dalam mereplikasikannya. Borsalino Kizaru datang dengan Logia cahaya yang ia punya. Pikirin sesuatu yang menarik. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai gambaran chapter One Piece 1070 ini, manusia paling kuat serta penjelasan Vegapunk tentang Artificial Devil Fruit. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.